Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan, nama saya Deliana Sibuan SPD. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 122366. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan praktik baik yang telah saya lakukan di UPTD SD Negeri 122366. Kebetulan saya guru kelas 3. Yang ingin saya tampilkan yaitu implementasi pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman konsep IPAS kelas 3 SD. Adapun latar belakang atau situasi yang terjadi, pembelajaran IPAS di kelas 3 SD seringkali dihadapkan pada tantangan rendahnya pemahaman konsep dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Siswa cenderung menghafal informasi tanpa benar-benar memahami hubungan antar konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, murid-murid kita itu hanya sering menghafal. Misalnya, apa sih pengertian energi? Contoh-contoh energi hanya seperti itu. Dia tidak bisa mengaplikasikannya kehidupan sehari-hari. Seperti itu sehingga saya melakukan suatu pembelajaran mendalam. Nah, prinsip belajar dalam pembelajaran mendalam itu ada 5. Yang satu berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator. Di sini saya mencoba menjadi seorang fasilitator, bukan menjadi pemberi informasi. Jadi kita sebagai guru di pembelajaran mendalam hanya mendampingi siswa kita. Siswa kita ajak untuk mencari ilmu, bereksperimen, untuk mendapatkan informasi baru yang ada di sekitar kehidupannya. Selanjutnya, berorientasi pada pemahaman konsep bukan sekedar hafalan. Di sini saya mencoba agar siswa-siswa saya, khususnya di kelas 3, dia tidak hanya sekedar menghafal, tetapi saya mengajak mereka untuk bersama-sama bereksplorasi, berdiskusi untuk mendapatkan pengertian baru tentang pemahaman konsep. Nah, yang ketiga, mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata agar siswa kami memahami manfaat pembelajaran. Misalnya energi, saya mencoba memberikan siswa saya itu apa sih energi yang ada di sekitar kita. Misalnya kita melihat lampu, ini anak-anak, lampu ini merupakan energi apa ya? Nah, kalau kita keluar ruangan, kita melihat ada matahari, mereka akan melihat matahari itu merupakan energi cahaya dan energi panas. Kemudian di langkah keempat, mendorong kolaborasi dan refleksi untuk berpikir, berdiskusi dan menilai proses belajarnya. Di siswa kami, khususnya di kelas 3, mereka selama ini hanya menginginkan nilai. Sementara proses untuk mendapatkan nilai itu sering mereka abaikan dengan cara mereka mencontek pelajaran dari temannya, tidak memikirkan proses untuk mendapatkan nilai 100, tapi mereka hanya menginginkan nilai 100. Nah, langkah yang kelima, memberikan ruang eksplorasi dan penemuan. Siswa aktif melakukan percobaan atau proyek sederhana. Di sini saya mencoba membawa siswa saya untuk mempraktekkan sumber energi, misalnya menghidupkan lilin. Dari cahaya lilin itu merupakan energi cahaya, dan kemudian saya memanaskan sendok. Nah, sendok itu akan menjadi energi panas. Langkah dan tindakan guru atau action. Langkah pelaksanaan mengacu pada sintaks pembelajaran mendalam. Di sini saya mencoba mengawali dengan menggali pengetahuan awal siswa. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, saya mengajukan pertanyaan pemantik. Mengapa baju basah ketika dijemur di bawah matahari, baju bisa kering, Nak? Nah, kemudian siswa saya menjawab, oh, mama saya ketika habis mencuci pakaian ditaruh di luar, Bu, cuacanya panas. Ketika matahari panas, maka baju kami kering, Bu. Itu merupakan jawaban dari soal pemantik siswa kami. Kemudian
tindakan inquiry atau eksperimen. Siswa melakukan percobaan sederhana tentang energi panas dengan bimbingan guru. Nah, di sini saya katakan tadi, kami membimbing siswa untuk melakukan percobaan sederhana yang dibawa dari rumah, berupa lilin, berupa sendok, seperti itu. Kemudian yang ketiga, koneksi konsep dan refleksi. Saya sebagai guru memfasilitasi siswa untuk menghubungkan aksi percobaan dengan konsep ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Keempat, aksi dan penerapan. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang pemahaman konsep perubahan energi dengan menggunakan media ajar, seperti media ajar yang ada di depan saya. Nah, saya mengajak siswa saya untuk memasukkan seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya ketika ada gambar ini makanan membusuk, misalnya ini ada apel membusuk, dia bisa termasuk energi mana, nak? Nah, mereka bersama-sama akan maju ke depan, satu persatu kita masukkan. Misalnya makanan apel membusuk itu energi apa? Mereka akan menjawab energi kimia seperti ini. Nah, kemudian jika kamu melihat ada gambar CCTV, kemudian mereka akan menjawab, oh CCTV itu bisa di mana ya Bu? Bisa juga dia di energi listrik. Ada juga siswa saya menjawab, bisa nggak Bu itu energi gerak? Sementara kalau di pemikiran mereka, konsep mereka kan kalau CCTV itu dia bergerak, berputar, gitu ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya dengan adanya media ajar seperti ini, mereka menambah wawasan mereka dengan melihat gambar seperti itu. Nah, ketika melihat cahaya bulan seperti ini, di pikiran mereka, Bu, malah kok ada cahaya ya Bu? Apakah bulan itu mempunyai cahayanya sendiri atau dia diterangi oleh benda lain? Seperti itu. Jadi kalau saya bilang bulan itu merupakan berasal dari energi cahaya. Nah, dengan adanya media pembelajaran seperti ini, siswa-siswa kami dapat memahami konsep secara nyata, tidak abstrak lagi. Karena kalau hanya menghafal energi listrik itu seperti bola lampu tanpa ada barang-barang nyata, mereka akan kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, hasil yang saya dapatkan ketika pembelajaran mendalam, dampak bagi siswa, meningkatnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang selama ini siswa hanya terpaku dengan arahan guru, di mana kalau bilang gurunya, nak kerjakan soal, ketika guru tidak menyuruh mengerjakan soal atau PR, maka mereka akan menjadi siswa yang pasif. Mereka hanya menunggu arahan dari guru. Sementara setelah pembelajaran mendalam, siswanya menjadi aktif. Dampak bagi siswa yang kedua yaitu siswa mampu mengaitkan konsep MIPAS dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, terbentuknya sikap ingin tahu, kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian dampak bagi guru, khususnya saya, guru lebih kreatif dalam merancang kegiatan belajar kontekstual. Guru memperoleh pengalaman berharga tentang pentingnya memberi ruang refleksi kepada siswa. Pengalaman saya pribadi, sebelum pembelajaran mendalam, saya agak ogah-ogahan membuat media ajar karena saya pikir hanya dengan membaca buku, memberikan soal, kemudian suruh mencatat, itulah pelajaran yang klasik yang saya ketahui. Tapi setelah belajar mendalam, saya mencoba membuka media sosial, misalnya TikTok. Dari TikTok itu bisa kita mendapatkan media-media ajar yang terkini, yang terbaharui. Misalnya kayak saya ini bisa mengambil dari referensi dari TikTok dengan cara ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi. Jadi dengan pembelajaran mendalam, saya menjadi guru yang mencoba menggali ilmu terus-menerus. Kemudian yang ketiga, guru lebih memahami bahwa penilaian tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses berpikir siswa. Saya dulu mengatakan siswa gagal kalau mendapatkan nilainya 20, atau siswa gagal ketika dia
tidak mengerjakan PR, tapi saya tidak menanyakan kepada siswa tersebut, kenapa kamu mendapatkan nilai 20 atau kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Jadi setelah pembelajaran mendalam, saya menggali, menanyakan kepada siswa apa penyebab mereka tidak melakukan tugas yang diberikan oleh saya. Nah, di sini bisa kita lihat dokumentasi kegiatan siswa saya di kelas. Seperti kita lihat Bapak Ibu, di sini ada terlihat energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kebetulan di sekolah kami itu ada kipas angin, jadi bisa langsung bendanya nyata, konkret. Nah, ini namanya kipas angin. Dia berubah dari energi listrik ke energi gerak. Kemudian ini yang saya katakan tadi, alat sederhananya saya suruh mereka membawa lilin, kemudian saya hidupkan apinya, dan ini merupakan energi cahaya yang dihasilkan oleh lilin. Nah, selanjutnya ini ada juga saya suruh siswa untuk mengubah dari cahaya lilin itu menjadi energi panas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendekatkan sendok di atas api yang dari lilin tersebut. Ketika mereka mengatakan, Bu, sendoknya panas. Nah, itulah energi panas yang dihasilkan oleh lilin. Nah, di sini bisa terlihat hasil dari diskusi kelompok mereka mencoba membuat baling-baling ya Bu ya, dari kertas. Ini hasilnya presentasi kelompok dan ini media ajar saya. Kemudian setelah pembelajaran selesai, di kelas saya itu ada namanya refleksi pembelajaran oleh siswa yang saya letakkan di dinding. Di situ ada terlihat siswa itu senang nggak belajar hari ini, siswa itu belajar apa hari ini. Kemudian setelah adanya diskusi, selesai diskusi, terjadi refleksi, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Jadi inilah praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran mendalam yang saya dapatkan, yang pertama, setelah mengimplementasikan pembelajaran mendalam pada pembelajaran kipas di kelas, terlihat bahwa siswa berkolaborasi dengan teman sehingga menciptakan suasana yang bahagia ya. Jadi daripada yang pelajaran yang lama itu atau kurikulum yang lama ya bisa ya, pembelajaran klasik yang guru hanya bilang, nah tulis dari halaman 1 sampai halaman 5, atau nak kerjakan LKS dari halaman 1 sampai halaman 2 besok ibu periksa. Saya lebih mendukung dari pembelajaran mendalam sekarang di mana siswa kita berproses untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, siswa lebih aktif saat berdiskusi, berpikir kritis, menghubungkan pengetahuan baru ke pengalaman nyata. Guru sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir siswa, bukan sebagai penyampai informasi. Seperti kita ketahui, kalau zaman saya sekolah dulu, saya hanya mendapatkan ilmu dari guru. Paling-paling saya itu membeli buku dulu namanya buku RPUL, Rangkuman Pembelajaran Umum Lengkap. Di situ saya baca. Saya sangat takut kalau tidak ada guru. Dari mana saya mendapatkan ilmu? Tapi kalau ada zaman sekarang, tinggal buka internet, buka sosial media, buka YouTube, ilmu itu sudah bisa dicapai. Namun, percaya Bapak Ibu, tanpa guru Indonesia tidak akan maju. Tanpa guru adab itu tidak akan terjadi. Jadi kita sebagai guru, mari bersama-sama semangat untuk menciptakan generasi Indonesia emas. Demikianlah praktik baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Ibu Delia Hasibuan dari UPTD Negeri 122366. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Saya berikan kepada Bapak Perlindungan untuk mengambil. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya, Ibu Deli, apakah langkah awal sebagai guru untuk memulai mengajar dengan menggunakan media pembelajaran mendalam? Baik Ibu Deli, silakan dijawab.
kepada Ibu Moderator, saya akan mencoba menjawabnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyusun metode pembelajaran dalam, yaitu satu, kita menentukan tujuan pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, materi ajar apa yang akan kita berikan, aktivitasnya, penilaian apa yang akan diberikan. Baru kemudian kita nanti menyusun, kalau dulu namanya RPP, kalau sekarang namanya modul ajar. Jadi tahap-tahapannya itu dari tujuan pembelajarannya, dari materi ajar yang akan disampaikan, metode apa yang akan diberikan, penilaian, sampai terbentuklah modul pembelajaran. Terima kasih. Baik, jawaban yang luar biasa dari Ibu Deliana. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Sudah luar biasa, berarti penampilan Ibu Deliana, tepuk tangan sekali yang meriah untuk Ibu Deliana. Demikianlah penampilan dari Ibu Deliana Hasibuan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Deliana. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, untuk